Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Hendrik Leo STMT selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Tata Tulis Ilmiah. Jadi di Indonesia pada data Kementerian Kesehatan tahun 2024 diperkirakan ada sekitar 2,4 juta penderita ASD di Indonesia. Hal ini diperparah dengan tidak adanya sistem otomatis yang bersifat subjektif untuk memberikan terapi atau rekomendasi terhadap penderita ASD, dan juga sistem yang sekarang digunakan yaitu peninjauan secara subjektif itu kurang kualitasnya. Berdasarkan permasalahan ini, kami dari kelompok 4 dengan bangga mempersembahkan judul PKMKJ yaitu Neuroassist, Sistem Cerdas Berbasis EEG dan IoT untuk rekomendasi terapi real time anak dengan autis spectrum disorder. Tim kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Hirzi Hazazi Barid sebagai ketua, Muhammad Furkan sebagai anggota 1, dan Muhammad Nabil sebagai anggota kedua. Saya selaku Muhammad Nabil ingin menjelaskan tentang uraian modifikasi. Pada uraian modifikasi, kami melakukan modifikasi pada metode FFT dan EWT untuk meningkatkan akurasi analisis sinyal EEG. Metode ini digunakan untuk meningkatkan akurasi dari sinyal EEG yang terbilang cukup sulit untuk dianalisa. Selanjutnya, setelah dianalisa, pemetaan kondisi mental akan ditampilkan melalui aplikasi Neuroassist, dan secara otomatis aplikasi tersebut akan memberikan rekomendasi kepada pengguna atau penderita ASD. Oke, prediksi manfaat. Produk Neuroassist diprediksi dapat memberikan dampak positif dalam proses terapi anak dengan autis spectrum disorder. Manfaat pertama, sistem ini berpotensi meningkatkan objektivitas terapis dalam menentukan terapi karena keputusan didukung oleh data EEG yang dianalisis secara sistematis. Manfaat kedua, Neuroassist diperkirakan dapat memudahkan orang tua dalam memantau kondisi mental anak secara berskala melalui aplikasi. Nah, hal ini memungkinkan orang tua untuk lebih aktif terlibat dalam proses terapi anak di luar sesi terapi formal. Manfaat ketiga, pengembangan Neuroassist membuka peluang penelitian lanjut di bidang neuroteknologi, khususnya integrasi EEG dan IoT. Nah, kedepannya sistem ini dapat menjadi dasar pengembangan teknologi serupa untuk kebutuhan kesehatan lainnya. Nah, untuk keterbaruan utama produk Neuroassist terletak pada integrasi teknologi Internet of Things dalam sistem analisis EEG anak dengan autis spectrum disorder. Melalui integrasi IoT, data EEG dapat diproses dan dikirim secara real-time ke aplikasi Neuroassist. Integrasi IoT pada Neuroassist menghasilkan 3 keunggulan utama. Keunggulan pertama, sistem otomatisasi dalam aplikasi Neuroassist yang mampu mengolah sinyal EEG dan memberikan rekomendasi terapi secara real-time. Hal ini membantu terapis dalam mengambil keputusan terapi dengan lebih cepat dan tepat. Keunggulan kedua, sistem ini sejalan dengan tren teknologi masa depan di bidang kesehatan digital dan smart monitoring. Dan keunggulan ketiga, akses yang mudah dan cepat melalui aplikasi sehingga terapis dan orang tua dapat memantau kondisi anak kapan saja secara efisien. Dengan kemudahan akses ini, proses pemantauan dan evaluasi terapi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan lebih mudah juga kompeten. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan, yang mana pada tahap pelaksanaan diawali dengan pengumpulan dataset. Dataset sendiri itu diambil dari anak dengan autis spectrum disorder ataupun ASD, di mana selanjutnya akan dilakukan perancangan sistem. Perancangan sistem sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu perancangan software dan perancangan hardware. Pada perancangan software itu terdiri dari metode fast Fourier transform atau FFT, kemudian ada empirical wavelet transform atau EWT, dan aplikasi Neuroassist. Kemudian terdapat perancangan hardware yang mana komponennya berupa Raspberry Pi, kemudian terdapat EEG cap dan LCD touchscreen. Kemudian dilakukan pengujian prototype, di mana ketika
sistem ataupun prototipe yang telah diuji itu berjalan dengan baik, maka akan dilanjutkan dengan evaluasi kegiatan. Pada evaluasi kegiatan ini akan dilakukan pengecekan atau apakah ada kekurangan pada prototipe atau sistem yang kami buat. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi. Nah, pada tahap implementasi ini prototipe ataupun sistem yang kami buat itu akan diimplementasikan secara langsung ke masyarakat. Kemudian pada slide selanjutnya merupakan alur kerja dari sistem yang akan kami rancang. Yang pertama itu ada pemasangan EEG cup, di mana prosesnya itu diawali dengan memasangkan EEG cup yang berfungsi untuk merekam aktivitas listrik otak, sehingga sistem itu dapat memperoleh gambaran awal mengenai pola gelombang otak anak tersebut. Kemudian data dari EEG cup ini kan masih mentah dan mengandung noise, oleh karena itu akan dilakukan tahap preprocessing. Nah, pada tahap preprocessing ini digunakan metode fast Fourier transform ataupun FFT yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sinyal. Kemudian digunakan empirical wavelet transform yang mana digunakan untuk memisahkan komponen ataupun frekuensi dan menentukan frekuensi dominan dari gelombang otak anak. Kemudian setelah sinyal tersebut diproses dan frekuensi dominan itu berhasil diidentifikasi, kemudian data tersebut akan dikirimkan ke Raspberry Pi, yang mana Raspberry Pi ini terhubung ke aplikasi NeuroAssist tersebut. Akan dilanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu merupakan tampilan dari aplikasi NeuroAssist. Nah, pada gambar sebelah kiri merupakan gambaran tampilan home pada aplikasi NeuroAssist. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat gelombang sinyal EEG yang direkam secara real time, yang mana setiap gelombang tersebut memiliki warna yang berbeda untuk setiap jenisnya. Kemudian di sini juga ditampilkan mental status ataupun status mental. Di sini berdasarkan gelombang otak yang dihasilkan oleh anak. Kemudian di sini terdapat sebuah parameter berupa rekaman terakhir, kemudian ada rata-rata detak jantung, kemudian ada relaksasi dan level energi. Kemudian pada gambar sebelah kanan yang paling atas itu merupakan gelombang dominan yang dimiliki oleh pengguna. Kemudian di bawahnya itu merupakan tampilan dari rekomendasi terapi yang diberikan oleh aplikasi sesuai dengan gelombang dominan yang dimiliki oleh anak. Nah, kemudian di slide selanjutnya pada gambar sebelah kiri itu terdapat real time EEG sinyal, yang mana di sini untuk EEG sinyalnya sendiri itu bisa buat lebih rinci, di mana di sini dapat kita lihat dibuat per kolom ataupun per grafik. Nah, kemudian terdapat average frekuensi atau frekuensi rata-rata, di mana di sini menunjukkan frekuensi delta, theta, alpha, beta, dan gamma. Kemudian di bawahnya terdapat gelombang dominan yaitu alpha. Di sini yang menunjukkan bahwa pengguna itu berada dalam kondisi rileks. Nah, untuk yang selanjutnya itu terdapat gambaran tampilan dari konsul, yang mana gambar tersebut berfungsi sebagai media komunikasi antara pengguna dengan spesialis EEG atau tenaga ahli terkait. Penutup. Sebagai kesimpulan, NeuroAssist merupakan sistem cerdas berbasis EEG dan IoT yang dirancang untuk membantu rekomendasi terapi anak dengan autism spectrum disorder secara objektif dan real time melalui analisis gelombang otak, sehingga dapat mendukung terapis dan orang tua dalam menentukan terapi yang lebih tepat dan terukur. Harapannya, inovasi ini dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara lebih luas menjadi solusi pendukung terapi ASD yang efektif, serta berkontribusi dalam pengembangan teknologi kesehatan berbasis data di masa depan, terutama di Indonesia. Sekian dari kami, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.